Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Indra Wahyudi, Unit Kerja SD Negeri 012 Samarinda Seberang, sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UINSI Samarinda dengan nomor induk mahasiswa 251301282. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri 012 Samarinda Seberang di kelas 6 dengan materi bab 4, yaitu hukum halal dan haram. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak akan memulai dengan sebuah pantun. Nanti ketika Bapak menyampaikan pantun, tolong dijawab Bapak Somad jualan tomat, yang beli harus hormat. Kalau emang kalian umat Nabi Muhammad, jawablah salam Bapak dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita haturkan kehadirat siapa? Allah. Karena limpahan rahmat Allah, taufik hidayahnya Allah, karunia-Nya Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini, kita masih bisa kembali menuntut ilmu agar kita menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bisa membahagiakan orang tua, agar menjadi anak-anak yang bisa nantinya menjadi penerus bangsa agama kita, agama Islam. Baik, sebelum kita ke materi kita di dalam pembelajaran, agar kegiatan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa dengan niatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah, mendapatkan pahala, dan kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak mohonkan kepada Adifa untuk membimbing teman-temannya di dalam berdoa. Kepada Adifa, Bapak persilakan. Duduk sikap siap. Kita berdoa menurut agama Islam. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Adifa. Alhamdulillah,
Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu nikmat yang kita bisa rasakan pada hari ini. Bapak mau tanya, gimana perasaannya hari ini? Senang, bahagia, termotivasi nggak hari ini belajar kembali bersama Bapak? Termotivasi nggak? Ya. Karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang akan kita terapkan nantinya dalam kegiatan kita sehari-hari. Bapak mau lihat semangatnya dulu, tepuk semangat. Baik, ya. Alhamdulillah semangatnya sudah luar biasa. Mudah-mudahan termotivasi sampai nanti di akhir pembelajaran kita. Bapak akan mengabsen kalian untuk mengetahui siapa di kelas 6C yang tidak hadir hari ini. Ya. Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah. Tidak ada yang tidak hadir ya. Oke. Dari 26 siswa hari ini semuanya alhamdulillah sudah hadir. Ya. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah semuanya hadir dan siap mengikuti pembelajaran bersama Bapak. Selanjutnya Bapak mau lihat sebelum kita memulai pembelajaran Bapak mau lihat kerapian pakaiannya, kesiapan di dalam mengikuti pembelajaran. Kalau ada di bawah meja kalian ada kotoran, ada sampah, silakan dibersihkan dulu. Kalau bajunya belum rapi, dirapikan. Kalau bajunya belum dimasukkan. Karena bagian daripada iman itu adalah salah satunya adalah bersih. Nah, oke. Kalau sudah siap, duduknya yang benar ya, yang bagus, yang rapi, ya santai. Tidak boleh terlalu tegang, nanti bahaya kalau tegang. Ya, kita relax mengikuti pembelajaran. Supaya pembelajarannya bisa kita cerna dan bisa kita amalkan dan kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita ke depannya. Nah, untuk menambah berkah, biasanya kan kita literasi nih. Nah, kalau dalam agama Islam itu kita literasinya adalah membaca Al-Quran. Agar menambah berkah lagi kegiatan kita, marilah kita membaca salah satu ayat di dalam Al-Quran atau salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fil. Sekali lagi Bapak mohon kepada Adifa membimbing teman-temannya membaca surah Al-Fil. Boleh Adifa maju ke depan membantu dan membimbing teman-temannya membaca surah Al-Fil. Kepada Adifa Bapak persilakan. Semuanya ikuti ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, setelah kita literasi Al-Quran sebagai bukti cinta kita, sebagai kita adalah anak-anak bangsa yang cinta dengan Indonesia, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional kita, yaitu Garuda Pancasila. Hafal semuanya ya? Hafal. Baik, semuanya berdiri, kita nyanyi dulu Garuda Pancasila. Boleh tangannya semuanya dikepalkan, menunjukkan semangat di dalam ya menjaga negara NKRI kita.
Baik. Sama-sama semuanya. Pancasila, aku pendukungmu, patriot sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, cukup. Silahkan duduk kembali. Alhamdulillah, ya, kita sudah menyanyikan lagu nasional kita sebagai bukti bahwasanya kita adalah Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menyampaikan kesepakatan kelas kita. Jadi setiap kali kita melakukan pembelajaran, kita ada kesepakatan kelas, ya, yang mana nanti kesepakatan kelas akan kita sepakati bersama. Pertama, ketika Bapak menjelaskan materi, Bapak meminta kepada kalian mendengarkan dengan seksama dan jangan mengobrol dengan temannya. Boleh ngobrol asalkan itu berhubungan nanti, yaitu diskusi. Yang kedua, apabila ada yang mau menjawab pertanyaan atau ada yang mau bertanya, silahkan angkat tangannya. Oke. Yang ketiga, kesepakatan kelas yang harus kita lakukan, jangan mengganggu temannya yang sedang belajar. Dengan cara apa? Mungkin mengganggu temannya senggol-senggol atau main mata dengan teman-temannya supaya temannya tidak fokus. Jangan ya, karena kita sama-sama belajar di sini untuk sama-sama mendapatkan ilmu pengetahuan. Sudah paham? Paham, alhamdulillah. Oke. Baik, minggu lalu di bab 3 kita sudah membahas tentang masalah hidup damai dengan saling memaafkan. Bapak mau tanya, yang kemarin mengganggu temannya, yang membuli temannya, sudah minta maaf atau belum? Hari ini kita akan membahas materi halal dan haram, yaitu bab 4, yang mana capaian pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menjelaskan hukum halal dan haram serta membuat paparannya sehingga tertanam suka mentaati ketentuan halal dan haram serta terbiasa mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari tentang ajaran Islam, yaitu berkaitan halal dan haram. Nah, tujuan pembelajaran kita, mungkin Bapak minta tolong nih kepada si siapa ya? Ridi. Baik Ridi, yang pertama Ridi, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat baik, terima kasih. Yang kedua, Sela. Yang kedua, peserta didik dapat identifikasi sebab. Oke, kemudian Isam. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik apa Isam? Berikan contoh makanan atau minuman perbuatan yang halal dan haram dengan benar. Baik, terakhir Zen, yang nomor 4 Zen. Peserta didik dapat apa Zen? Tujuan pembelajaran kita menerapkan
pengetahuan halal dan haram dalam memilih jajanan sehari-hari. Nah, Bapak ada pertanyaan sebelum kita mulai untuk mengetahui apakah kalian sudah pernah membaca atau sudah pernah mengetahui tentang halal dan haram? Yang pertama, pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang halal dan haram? Silahkan angkat tangannya kalau ada yang tahu. Baik, ya bisa. Halal adalah yang diperbolehkan, sedangkan haram adalah hal yang tidak diperbolehkan. Jadi halal itu yang diperbolehkan, yang haram itu tidak boleh, yang tidak diperbolehkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Hisam. Oke. Pertanyaan nomor 2. Apa yang menjadi dasar suatu itu halal dan haram yang kalian ketahui? Siapa yang bisa angkat tangannya? Oke, Nisa. Gimana Nisa? Apa Nisa? Dasarnya Nisa. Yang pertama Nisa. Hadis. Oh, hadis. Apakah hadis? Boleh, betul. Hadis, tepuk tangan Nisa. Ada lagi? Apa lagi? Oke. Baik. Dasar. Al-Quran, boleh. Betul. Tepuk tangan untuk Azam. Good. Selanjutnya. Satu lagi. Ada yang tahu atau tidak? Kayaknya belum tahu nih, karena belum baca atau masih belum tahu ya. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga adalah ijma ulama ya. Diingat ya, Al-Quran, hadis, dan ijma. Selanjutnya, nah kalian biasanya suka jajan di sekolah. Bagaimana sih kalian tahu nih makanan ini halal atau haram? Siapa yang bisa angkat tangannya? Oh, Ridi, silakan. Ridi, apa jawabannya Ridi? Kalau Ridi biasanya melihat logo halalnya. Halalnya ya. Betul. Kembali untuk Ridi. Ya. Alhamdulillah ya. Luar biasa kalian, ternyata kalian secara tidak langsung sudah memahami ya apa itu halal, itu haram, dasar hukumnya. Oh, Masya Allah, kayaknya sudah membaca buku ini luar biasa ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, silahkan keluarkan HP-nya. Malam tadi Bapak sudah WA orang tua kalian di WA grup minta izin untuk kalian membawa HP untuk kegiatan kita hari ini. Ya, silahkan dipergunakan HP-nya, silahkan di-scan, silahkan kalian mengisi asesmen diagnostik kognitif pengetahuan awal tentang materi kita, yaitu halal dan haram. Waktu kalian 2 menit dari sekarang. Waktu 2 menitnya sudah selesai. Baik, Bapak mau tanya, apakah dari 5 soal dari asesmen tadi ada yang betul semua? Angkat tangannya. Angkat tangannya aja, gak apa-apa. Kalau betul semua angkat tangan. Yang betul 4. Alhamdulillah ada yang betul 4. Betul 3. Betul 3. Oh, jadi yang lain artinya di bawah 3 ya, nggak jadi masalah ya. Karena kita baru belajar tentang materi halal dan haram. Kita lanjut ya. Nah, ketika nanti kita belajar materi halal dan haram, Bapak akan menggunakan model pembelajaran PBL. Apa itu PBL? PBL itu adalah problem based learning, artinya menyelesaikan masalah dengan sebuah solusi. Nanti dalam proses pembelajarannya, Bapak akan memberikan kalian studi kasus berhubungan dengan makanan atau lingkungan. Nanti kalian mengidentifikasi, berdiskusi, berkelompok. Setelah itu, setelah selesai, kalian presentasikan di depan. Setelah presentasi, nanti teman-teman yang lain berkelompok silahkan menanggapi. Dan nanti terakhir, kita akan melakukan sebuah analisis evaluasi sebagai gambaran daripada kegiatan kali ini ya. Nah, untuk menambah semangat kita, motivasi kita di dalam belajar, Bapak akan mengajak kalian ice breaking. Ice breaking? Yes. Kita senang-senang dengan ice breaking agar menambah press otaknya yang jenuh, ya, yang malas badannya. Kita gerakkan badannya supaya fresh pikirannya agar mudah masuk ilmunya. Semuanya berdiri, kita ice breaking.
Kita mulai dalam hitungan ketiga sama-sama. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Tepuk tangan, aplaus untuk kita semua. Masya Allah. Oh, tuh ada gambar ya. Halo, haram katanya ya. Masya Allah. Ada sate. Enaknya pagi-pagi gini makan sate ya. Ya, sate apa nih? Sate kambing. Yang suka sate kambing angkat tangannya. Oh, banyak suka sate kambing. Halal atau haram ya sate kambing? Halal. Tapi kalau sate kambingnya itu bangkai gimana ya? Sudah bangkai tapi nggak disembelih. Nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau sembelih berdasarkan syariat Islam halal, silahkan dimakan. Yang kedua, ada buaya dijadikan sate. Eksa suka makan sate buaya? Iya. Nggak suka ya Eksa ya? Iya. Zikir suka makan sate buaya? Nggak suka. Boleh nggak Zikir makan sate buaya? Nggak boleh. Kenapa nggak bolehnya? Ya? Sanindan, apa Sanindan? Karena apa Sanindan? Masya Allah, hidup di dua alam. Betul jawabannya ya. Karena salah satu di dalam agama kita, binatang yang hidup di dua alam haram untuk dikonsumsi. Baik, kita saksikan dulu video berikut ini tentang halal dan haram. Iya. Baik, tadi kita sudah menyaksikan sebuah video samil ya, yang mana samil di sana belajar tentang hukum di dalam agama kita, yaitu halal dan haram. Nah, ada dalilnya di dalam Al-Quran, dasarnya tentang memakan makanan halal, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Nah, alhamdulillah di kelas ini ada qari kita, yaitu Adifa. Jadi kita mohonkan kepada Adifa untuk membacakan ya dengan suara merdunya ya, membacakan surah Al-Baqarah ayat 168. Silakan Adifa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Barakallah. Ya, Masya Allah, merdu sekali suaranya Diva. Nisa, boleh Bapak minta tolong bacakan artinya? Wahai manusia, Makanlah makanlah sebagian di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia bagianmu merupakan musuh yang nyata. Baik, jadi di dalam surat tersebut sudah jelas ya, bahwasanya kita diperintahkan memakan makanan yang halal yang ada di bumi, dan jangan kita memakan yang haram, karena kalau kita memakan yang haram maka kita termasuk mengikuti langkah-langkahnya siapa? Langkahnya setan. Oke, baik. Sebab-sebab halal dan haram ada 3. Yang pertama dari zat, sifat, dan proses. Zatnya sudah Bapak jelaskan tadi, seperti bendanya ya, minumannya ada bentuknya, yaitu khamar, bir, whisky, makanan daging babi, daging buaya, daging tikus, atau makan daging temannya dimutilasi, nggak boleh ya.
sifat. Ya, ada sifat. Nah, sifat ini berhubungan dengan perbuatan. Contohnya membuli, melakukan perbuatan syirik, korupsi. Apalagi menempeleng temannya nggak boleh, itu haram semuanya. Atau sampai temannya terluka, memukul temannya nggak boleh, ya. Dan prosesnya itu dalam hal pembuatannya seperti itu. Selanjutnya kita bagi kelompok. Alhamdulillah nih kelompoknya sudah terbagi, kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Sekarang tugas kalian adalah kalian mengerjakan LKPD, berdiskusi tentang materi yang akan Bapak berikan. Kemarin minggu lalu Bapak meminta kalian membawa kertas karton. Sudah dibawa kertas kartonnya? Sudah, alhamdulillah. Ya, Bapak akan membagikan LKPD-nya. Si Azam di sini, bisa di sini. Supaya enak nanti presentasinya di depan. Ya. Sama yang ini. Nomor 3 sudah. Oh, masya Allah. Jangan tinggal yang proses nomor 2 lagi ya jawabannya. Ini boleh diskusi. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Oke, kita aplaus untuk kelompok 1 dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu ya. Ya, silakan maju. Siapa yang maju? Oh, perwakilan. Siapa? Nisa dan Syakila. Silakan Nisa dan Syakila maju ke depan. Yang lain tolong diperhatikan ya hasil diskusi kelompok 1. Jangan lupa kalian sebutkan kelompok 1 dengan anggota-anggotanya siapa saja. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota saya Syakila, Saya Nisa. Terus dan yang lain? Adifa, Alfi, Andre, dan Aisyah. Oke. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, nomor 1 apa kasusnya? Mengapa kita harus memilih makanan dan minuman yang halal? Karena halal yaitu segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram yaitu segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau dilarang untuk digunakan dan dilaksanakan. Masya Allah, luar biasa. Oke, soal nomor 2. Amati gambar beberapa contoh produk Oke. makanan dan minuman Apa yang kalian dapatkan gambar apa aja? Ada makanan kerupuk ya? Ada makanan kepiting? Ada samyam? udang dong. Oh udang. Satunya mie bintang. Oke, apa identifikasi dari kelompok kalian untuk kerupuk yang pertama? Halal karena mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Oke, kedua. Halal menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan sebagian ulama dengan syarat tidak membahayakan kesehatan. Masya Allah. Lanjut. Udang haram karena positif mengandung fragmen babi dan tidak memiliki sertifikat halal dari Majelis Taklim. Majelis. Oke, selanjutnya bintang. Minuman bintang haram karena mengandung zat yang memabukkan. Oh, ya bagus. Yang terakhir, identifikasi kalian gimana penerapannya? Nah, Kamu memilih ada 2 jenis keripik yang dijual. Keripik A memiliki logo halal dari MUI. oke, Di misalnya. kemasan, Oke. di kemasan keripik B tidak memiliki logo halal sama sekali. Manakah keripik yang akan kamu pilih? Dibeli, jelaskan alasanmu. Memilih keripik A karena keripik A memiliki logo halal dari MUI kemasannya, sedangkan keripik B tidak memiliki logo halal sama sekali. Masya Allah, tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Luar biasa ya. Ya, jawabannya sangat luar biasa. Silahkan duduk. Ya. Mantap ya. Ternyata secara tidak langsung kalian sudah memahami apa itu halal dan haram. Ya, Bapak, apakah sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Bertanya tentang apa yang kita diskusikan tadi?
Mungkin ada yang bertanya? Angkat tangannya. Baik, Nela mau bertanya apa, Nela? Tentang yang kita diskusikan, Nela. Ketika saya tidak sengaja memakan daging babi, hukumnya apa? Oh, kata Nela kalau nggak sengaja makan daging babi, gimana ya hukumnya? Ada yang bisa memberikan komentar? Kalau tidak sengaja, tidak apa-apa. Kalau tidak tahu, kalau sudah tahu, tidak boleh. Misal nih, Naila pergi ke restoran, nggak tahu tuh dagingnya babi, tapi nggak dikasih tahu, tapi sudah makan. Apakah dosa? Nggak dosa. Tapi kalau Naila sudah tahu itu babi, tetap dimakan, maka dosa. Ada lagi yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi? Ya, silahkan. Pak, ibu saya membelikan saya kerupuk tapi tidak ada logo halalnya. Jadi sikap saya seperti apa? Oke, misalnya ada ibunya ngasih makanan nggak ada logo halalnya, gimana? Ya kita tolak dan jelaskan dengan sopan. Ibu, maaf ya, saya sudah belajar nih masalah makanan halal dan haram nih Bu. Ya, bahwasanya kalau tidak ada logo halalnya dari MUI, maka jangan kita makan karena bisa jadi itu haram. Nah, seperti itu dengan bahasa yang sopan. Baik ya, sudah paham ya apa itu halal haram ya? Untuk menambah penguatan pemahaman kalian, kita ada asesmen 5 menit. Bapak minta kalian mengerjakan soal 5 menit saja, yaitu kuisis. Silakan nanti di scan kuisisnya ya, tentang masalah makanan halal dan haram ya. Gak apa-apa, yang nggak bisa masuk atau terkendala jaringan gak jadi masalah. Nanti bisa dicoba. Kita mulai aja ya, karena mengingat waktu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 10 soal saja ya. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Sudah? Oke, ini sudah selesai? Sudah selesai. Oke, sudah selesai. Sudah ya, waktu kita habis. Ya, kita selesai. Dan Bapak akhiri ya. Ya, oke. Ya, waktunya sudah selesai dan kita lihat siapakah juaranya. Naila, Syakila, dan Hisa, Masya Allah. Nanti minggu depan Bapak kasih hadiah ya bagi yang juara hari ini ya, luar biasa. Baik, nah sekarang kita lanjutkan materi kita yang terakhir ya. Baik, Bapak sebelum kegiatan penutup, Bapak minta kalian mencoba merefleksikan tadi ya Bapak lupa menyampaikan ya, peserta didik untuk atau siswa membuat refleksi kegiatan hari ini ya. Nanti kalian tuliskan ya, dikumpulkan sama Bapak, tuliskan refleksi hari ini di kertas, nanti ketika selesai dikumpulkan sama Bapak ya. Nah, terakhir kegiatan kita adalah Bapak meminta kepada kalian 2 orang saja menyimpulkan atau merangkum pembelajaran hari ini. Materinya itu tentang halal dan haram. Apa yang kalian dapatkan rangkumannya? Siapa angkat tangan? Boleh? Oke, Syakila. Oh, maaf. Syakila, apa yang bisa disimpulkan atau dirangkum oleh Syakila pembelajaran kita hari ini? Bahwa halal dan haram tidak hanya di makanan ataupun minuman saja, tetapi juga di perilaku seperti mencuri, berbohong ataupun membuli. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Syakila, luar biasa ya. Nah, sudah paham ya, alhamdulillah. Azam tadi, ya coba Azam menyimpulkan yang kedua. Tadi yang pertama sudah, yang kedua apa Azam menurut Azam? Dapat membedakan makanan halal dan haram dan mengenali makanan yang haram dan halal. Oh baik, luar biasa, tepuk tangan dong untuk kita semua ya, untuk Azam. Ya Allah. Nah, alhamdulillah kalian sudah bisa menyimpulkan ya bahwasanya makanan halal dan haram itu ya, jenis-jenisnya, kategorinya, dan terutama adalah bagaimana kalian mengidentifikasinya ya. Nah, baik, untuk minggu depan Bapak akan memberikan kalian tugas di rumah. Tugasnya adalah
selama 1 minggu ke depan kalian Bapak tugaskan mengidentifikasi halal dan haram makanan yang ada di rumah kalian. Pasti insya Allah halal semua sih. Cuma yang kita khawatirkan ada nanti orang tua kalian, kakak kalian beli makanan ternyata ada logo tidak halal atau ada kandungan babitnya. Oleh karena itu nanti diidentifikasi selama 1 minggu. Minggu depan tolong disampaikan hasil catatan kalian, identifikasi kalian selama 1 minggu untuk kita diskusikan bersama. Selanjutnya Bapak akan merefleksi kegiatan hari ini. Bagaimana hari ini belajar tentang materi halal dan haram? Senang atau tidak? Senang. Apakah kalian sudah paham tentang definisi halal dan haram? Sudah ya? Sudah bisa mendefinisikan halal itu seperti ini, haram itu seperti ini. Yang halal itu boleh, yang tidak halal tidak boleh haram. Oke. Selanjutnya, apakah sudah tahu kalian tentang dasar-dasar halal dan haram? Sudah. Yaitu apa? Dasarnya tadi yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijma. Masya Allah. Ya, terus tentang ketentuan halal dan haram pasti ada sebabnya. Sebab halal dan haram itu ada 3. Apa ya tadi yang sudah bisa mengkategorikan halal dan haram, sudah bisa atau tidak? Insya Allah Oke, sebabnya yang pertama dari sifat atau sifatnya yang kedua. Zatnya yang ketiga proses. Zat, sifat, dan proses. Masya Allah. Yang terakhir, apakah sudah bisa nanti ketika kalian jajan di supermarket, jajan di mall untuk membedakan makanan haram? Insya Allah bisa. Mantap. Bapak kasih tepuk wow. Wow. Oke, good. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini, yang terpenting adalah kalian bisa mengimplementasikan materi halal dan haram di dalam kehidupan. Tidak hanya makanan maupun minuman, tapi juga perbuatan. Itu yang pertama. Karena perbuatan ini kadang kita nggak sengaja bisa melakukan yang haram ya. Jangan lagi. Mulai saat ini ditinggalkan, dijauhin. Paham tuh? Oke, dan yang terakhir pesan Bapak, jangan suka membuli. Jauhi perbuatan membuli. Kemudian taati orang tua. Dan pesan Bapak yang terakhir, jaga sholat 5 waktu agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Baik, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum kita akhiri, agar kegiatan kita mendapatkan berkah, marilah kita tutup dengan membaca doa, yaitu surah Al-Asr. Kepada Adipa, Bapak mohon untuk membantu teman-temannya ya, memimpin membaca surah Al-Asr. Kepada Adipa dipersilahkan. Sama-sama baca surah Al-Asr ya, dipimpin oleh Adipa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Barakallah. Ya, semoga kegiatan kita selalu mendapatkan berkah dari Allah. Marilah kita tutup dengan membaca hamdah alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini kalian boleh pulang, tetapi jangan lupa pulangnya ke rumah masing-masing. Ya, pahim tuh? Pahim. Nah, Bapak tutup dengan sebuah pantun nanti yang cakep. Ya, kalau ada sumur di ladang, jangan lupa boleh izinkan saya mandi.
Kalau ada usia kita yang panjang, insya Allah minggu depan berjumpa lagi. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.